Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Good morning students. How's your life? I am very well, thank you. Siswa kelas 5, bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siap. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran coding kecerdasan artifisial yang sesuai dengan kurikulum yang sudah diresmikan oleh Bapak Menteri kita ya untuk kelas 5 dan 6. Nah, untuk topik sub pembahasan KA pada hari ini adalah tentang pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasional. Apa itu Bu berpikir komputasional? Kok pemecahan masalahnya harus seperti itu? Nanti kita akan kupas lebih dalam supaya kamu lebih paham. Sebelum belajar kita berdoa bersama. Yuk ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Husain. Hari ini siapa yang tidak masuk? Akila. Oh iya, Akila. Izin ya. Ya. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Tepuk antingnya untuk. Yes. Good. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima,
Nah, Bulan akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang manfaat dan dampak KA. Ya, masih ingat? Ya, manfaat kalau pakai AI apa aja, dampaknya terlalu sering menggunakan AI apa aja, masih ingat kan? Ya, kalau manfaatnya misalnya kamu mau ke suatu tempat tapi tidak tahu arah jalannya, kamu pakai AI-nya apa? Iya, pintar, Google Maps. Kalau dampaknya sering banget pakai Google Maps, akibatnya apa? Jadi kita kurang mengingat-ingat jalan yang akan kita lalui karena kita sudah keenakan pakai AI. Seperti itu ya. Nah, lalu sekarang Bulan akan bertanya, pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju sekolah? Tidak. Kalau pernah, bagaimana biasanya kalian mencari solusinya? Caranya gimana? Kalau kamu misalnya lupa jalan tercepat menuju Sragen, caranya bagaimana supaya kamu bisa mengatasi? Tanya kepada penduduk lokal. Ya, selain itu kalau pakai teknologi apa? Menggunakan Google Maps. Iya, pintar, menggunakan Google Maps. Semua jawaban betul, tapi ada dua versi ya. Ada yang tanya penduduk lokal, ada yang menggunakan Google Maps. Terus yang kedua, jika kalian lupa membawa bekal makan siang, apa yang kalian lakukan di pagi harinya? Bisakah komputer membantu mengingatkan kalian atau HP, teknologi? Bisa tidak? Bisa. Caranya? Memasang alarm. Oh iya, memasang alarm di pagi hari, pintar. Alarmnya itu berarti dikasih nama membuat bekal gitu ya. C, sekarang apa yang biasanya kalian lakukan jika lampu di rumah mati tiba-tiba? Menurut kalian, apakah teknologi bisa membantu mengatasi masalah seperti itu? Bisa. Ya, lanjut ya. Pada hari ini, apa sih kita kok belajar tentang KA masalah sehari-hari ini? Satu, tujuannya, siapa yang mau membaca? Yuk, kalian ya, kelompok sini baca nomor 1. Yuk, baca. Kedua, yuk kelompok sini. Peserta didik dapat merancang solusi pemecahan masalah menggunakan algoritma sederhana. Makasih Novando. Yang ketiga, kelompok sini ya. Ya, ini pembagian 2, nanti 3 dan 4. Ya, 3 Mas Dimas baca. Peserta didik dapat membuat program menggunakan AI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, sip. Yang keempat siapa? Yuk, kelompok sini. Kita. Peserta didik dapat memahami dasar cara kerja, kecerdasan buatan dalam membantu menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, ini Bulan tampilkan video animasi tentang anak yang mengalami
membagi waktu antara belajar dan bermain. Silakan disaksikan. Hari ini kita bakal mencoba skill itu. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengecek beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah. Gangguan tenggorokan buat kamu yang lama. Ya, dari video yang sudah kita saksikan tadi, itu kan berisi tentang apa? Kesulitan anak dalam mengatur waktu. Caranya biar gak kesulitan harus apa? Mengatur waktu antara belajar dan bermain. Iya, terima kasih Mas Yusel. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat ini? Mobil kecil tapi udah canggih sekali. Ini pakai AI semua. 1. Robot penyapu. Sudah pernah lihat? Nah, itu kan diinstruksikan pakai AI ya. Kalau ditaruh di lantai dia sudah mencari debu-debu sendiri. Selanjutnya, aplikasi penerjemah bahasa. Sudah pernah kamu translate bahasa di aplikasi? Sudah. Biasanya dari apa ke apa? Iya, pinter. Indonesia ke Inggris. Kamera pengenal wajah. Nah, kayak kalau kamu pagi-pagi nunggu bulan salim itu toh. Nah, bulan itu kan absen dulu. Nah, di absen itu ada gambar kameranya. Nah, itu ada aplikasi pengenal wajah. Kalau sudah pas itu berarti wajahnya bulan, berarti aplikasi absennya bisa. Gitu ya. Berarti absennya kalau digantikan orang lain tidak bisa. Nah, inilah inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang
sehari-hari. Permasalahan sehari-hari adalah kemampuan penting yang perlu dimiliki seseorang dalam menghadapi tantangan maupun hambatan. Selain itu juga melatih agar kita makin mandiri, kreatif, dan percaya diri. Nah, di pemecahan masalah itu ada pertama itu memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Terus memfokuskan pada detail penting. Yang ketiga mengidentifikasi kesamaan dan tren, itu pengenalan pola. Keempat algoritma. Nanti akan kamu coba pakai AI, Google Scratch maupun Blocky. Nanti kalian coba pakai laptop ya. Contoh, jika kamu punya masalah, kita berpikirnya pakai dekomposisi dengan berpikir komputasional. Contohnya, keluargamu merencanakan akan liburan. Nah, permasalahan liburan itu harus dipecahkan jadi beberapa dulu sehingga kamu bisa mencari hasil solusinya. Yang nomor 1, kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Coba dibaca. Memilih destinasi. 2. Menentukan anggaran. 3. Mencari akomodasi. 4. Merencanakan transportasi. 5. Menyusun jadwal kegiatan. Terima kasih Mbak Dita sudah membacakan contoh pemecahan merencanakan liburan. Contoh kasus yang kedua, mencuci pakaian putih. Pernahkah kamu mencuci sendiri bajumu? Pernah. Nah, caranya kalau mencuci pakaian yang putih itu dikumpulin dengan pakaian yang lainnya atau dipisahkan? Dipisahkan. Nah, seperti yang terangkum di sini, berpikir komputasionalnya, dekomposisinya itu dipisahkan dulu. Pengenalan polanya, pakaian putih itu cenderung mudah kusam, jadi tidak boleh dicampur. Ada perlakuan khusus. Abstraksinya fokus pada suhu air yang cocok untuk pakaian putih. Algoritmanya adalah urutan: masukkan pakaian, tambahkan deterjen, pilih suhu, terus baru dijemur. Ini juga contoh yang sama tentang apa itu? Membuat minuman segar, ya. Nanti bisa dicoba. Nah, untuk tugas kelompok bulan ada tugas untuk kalian. Aktivitas 1. Tugasnya ini ya, skenarionya. Nanti kamu kasih jawaban untuk nomor 1, 2, dan 3. Bulan bagikan LKPD di meja kalian masing-masing. Sudah ada? Ini sudah ada ya? Sudah? Ya. Silakan dijawab di situ di sebaliknya tentang skenarionya adalah Lina sering lupa membawa bekal sekolah, ya kan? Ia ingin membuat pengingat sederhana menggunakan komputer agar tidak lupa membawa bekal setiap pagi. Tugasmu adalah 1. Silakan dibicarakan dengan kelompok apa masalah yang dihadapi Lina. 2. Apa solusi yang bisa dibuat dengan coding.
3. Tulis langkah-langkah logis algoritma untuk membantu Lina mengingatkan dirinya. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya ya. Ya, sekarang kita akan maju per kelompok ya. Yuk dimulai dari kelompok 1 untuk maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk semuanya maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Lina lupa membawa bekal. 2. Menggunakan alarm. 3. Buka HP. Lalu buka aplikasi hasil kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang udah bisa ya cara mengatasi permasalahan sehari-hari dengan berpikir komputasional ya. Sekarang Bulan mau tanya, sudah bisa ya memilah sampah-sampah itu menjadi sampah organik dan anorganik, bisa kan? Bisa. Permasalahan sampah itu juga termasuk permasalahan sehari-hari. Nah, Bulan akan mengenalkan tentang AI pemilahan sampah. Namanya AI for Ocean. Nah, di sini ditampilkan. Kalau ini judulnya, berarti kalian suruh memilih yang sesuai judul. Contoh ya, sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan, klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Sekarang gini caranya, nanti dicoba di rumah bisa. Ini adalah barang-barang yang ada di laut, sampah. Terus yang sampah kita buang ke tempatnya sini. Apakah ini ikan? Tidak. Tidak ikan berarti dipilih ini. Ya, kita ngeklik ini ya. Jawabnya di bawah ini. Kamu tinggal pilih ini sama ini. Nah, duduk. Yang lainnya melihat ya. Tidak ikan, ya betul. Terus lanjut. Kalau ini sudah bisa. Nah ini, apakah itu ikan? Tidak. Kalau ikan berarti, nah masuk, dipilah-pilah. Ya betul, lanjut. Ya. Lanjutkan. 80% dari polusi laut berasal dari sistem
sisa-sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbulkan biaya $13 miliar per tahun. Lanjut. Nah ini yang step kedua. Kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan ya. Dikasih tahu caranya. Nah, oh ini salah ini berarti. Nah, ya betul. Tuh. Itu robot AI-nya memilah-milah sampah. Canggih ya? Iya. Udah tahu? Nah, silakan duduk Mbak Tita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tita. Selanjutnya, Bulan akan mengajak kalian untuk bermain Blocky Games. Ini berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Kita coba cari solusinya. Nah, tadi kan tentang menghafal jalan untuk menuju misalnya Sragen. Nah, itu pakai jalan terdekat pakai apa gitu toh. Nah, ini pakai game ini adalah cara mencari solusi. Kita mau coba buat jalankan programnya ya. Nah, ini di titik ini, terus harus sampai ke lokasi ini. Kita pakai yang mana? Bergerak maju. Bergerak majunya 2 kali apa 1 kali? 2 kali. Sedebe gini kan. Terus harus ditambahi bawahnya gini. Coba kita jalankan. Nah, betul apa salah? Betul. Lagi. Nah, kalau ini harusnya bagaimana? Bergerak maju. Terus belok kiri, berbelok kiri. Bergerak maju. Belok kanan. Bergerak maju. Ini Bulan sudah coba ya, sedhewe nang ngene. Nah, terus Bulan ini bergerak maju. Bergerak maju terus belok kiri. Belok kirinya taruh bawahnya sini. Berbelok kiri terus bergerak maju lagi. Buat program kita. Terus belok kanan taruh bawahnya. Berbelok kanan terus bergerak maju. Coba kita cek benar atau salah. Nek benar berarti teko lokasinya, nek salah ulangi lagi. Ore bisa. Yo, yang ketiga siapa mau coba? Husen. Ya Husen. Ini level 5 ya Sen. Bergerak maju ke kiri, maju kiri, maju kiri, maju kiri terus. Tik. Sore, yo bergerak maju berdiri. Oh, kalau enggak repeat until do berarti yang ini suruh ulangi sini terus ya.
di Google cari AI for Ocean. Nah, nanti milah-milah sampah. Malum bloki itu Blockly Games. Nanti di situ ada berbagai macam atau banyak sekali game-game yang bisa kamu coba. Cara membuat program deh, bukan game. Ada teka-teki. Ini adalah gambar bebek. Bebek itu ciri-cirinya apa? Bebek punya apa? Paruh sama punya bulu unggas. Caranya adalah lihat. Nah, di sini ada banyak sekali kode yang harus kamu masukkan. KA, kecerdasan artifisial, itu kan berkaitan dengan membuat program, ya kan? Kayak misalnya kamu kemarin ChatGPT suruh buat apa itu foto itu loh ya. Ada yang kemah, ada yang layangan. Kemarin itu loh. Kalau ini pakainya Blockly. Nah, gambar ini harus kamu kasih title dan kasih clue-nya. Contoh 1 ya. Ini adalah gambar apa ini? Lebah. Kita cari yang mana lebah. Oh ini. Taruh bawahnya. Lebah itu kakinya ada berapa? Nah, lihat dulu lebah kakinya berapa? 4. Terus cirinya apa lebah? Cari di sini cirinya. Maju ya, pinter. Taruh sini ya, tik geret. Nah, terus taruh bawahnya siput lagi. Nah, terus pilih kakinya siput ada berapa? 0. Pilih 0. Nah, cirinya dicari siput lendir ya. Geret. Nah, ya, pintar. Makasih Nabila. Kucing, ya, siapa yang dulu? Kucing. Nah, ini tambahkan di kucing. Nah, pintar lo. Taruh bawahnya. Nah, kakinya kucing berapa? Tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan atau berbagi pendapat kalian tentang AI, tentang KA. Yuk, siapa yang mau jawab atau mau kasih pertanyaan? Ayo, baiklah. Memudahkan pelajaran sehari. Oh iya, terima kasih Mbak Maila. Apakah KA itu memudahkan kalian dalam mengatasi masalah sehari-hari? Iya, contohnya tadi pakai Google Maps. Terus pakai apa lagi? Robot apa tadi? Pembersih debu. Sekarang ice breaking dulu ya. Yo. Gajah dan semut. Tapi kakinya pendek. Lebih aneh siput kemana-mana. Rumahnya ikut ya. Sekarang kita tepuk KA. Nih, di sini ya. Tepuk KA. Pintar, hebat,
Mik. Pramuka A. Pintar, Hebat, cerdas, keren. ya, terima kasih. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita ayo Nova. Meningkatkan kemampuan mengenali pola dan menyederhanakan informasi. 3, ayo Husein baca. Mengembangkan pikiran logis dan sistematis dalam menyusun solusi. Ya, 4. Dengan latihan kita bisa menjadi lebih kreatif, logis, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk PR di rumah, dalam pemecahan masalah itu ada beberapa alurnya tadi ya. Silakan nanti kalian lihat di grup tugas dari Bulan untuk mencari solusi satu pemecahan masalah saja. Ayo mulai terapkan berpikir komputasional dalam aktivitas harianmu. Yuk kita prepare pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.